6 cara mencari dan mengeksplor ide konten. Salah satu proses yang paling melelahkan atau mungkin bikin pusing gitu ya adalah mencari ide konten. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya ide konten itu ada caranya ya, ada tipsnya atau ada hacksnya. Supaya apa? Supaya kamu bisa mudah untuk mengeksplor ya. Karena sebenarnya sekarang ya udah nggak zaman lah kayak di konten susah gitu ya. Mungkin ada ya ChatGPT, tapi ChatGPT itu atau mungkin AI lain gitu ya, somehow itu terlalu general ya, atau mungkin tidak punya konteks gitu ya. Masa kamu sebagai pekerja ya, atau mungkin pebisnis atau konten kreator gitu ya, terlalu bergantung dengan AI. Yap, membantu, mereka memang membantu, tapi kamu perlu punya core skillnya atau skill intinya. Dan di sini aku pengen kasih tahu ya, 6 cara untuk bisa mengeksplorasi ide konten. Nah, pertama di sini adalah konten pillar ya. Nah, ini benar-benar membantu kita banget ya. Konten pillar ini seperti apa saja sih garis besar ya konten-konten yang mau kita upload. Sebenarnya style dari konten pilar ini macam-macam ya. Ada berdasarkan tipe konten ya. Kayak kalau kamu tahu itu seperti ada edukasi ya, kemudian ada promosi, entertain gitu ya. Lalu ada lagi berdasarkan format konten. Nah, format konten ini contohnya apa? Contohnya seperti ada battle product atau mungkin review produk, atau mungkin drama, monolog storytelling, kemudian dialog atau interview. Jadi lebih ke format kontennya ya. Lalu ada 5. Kamu bisa cek di beberapa video sebelumnya ya mengenai style dari konten pilar ini ya. Dengan kita punya konten pilar yang jelas ya, maka kita akan lebih mudah untuk mengeksplornya. Nah, yang kedua adalah gunakan mantra. Nah, mantra di sini kalau kamu lihat ya nih, sebenarnya ada 9 mantra ya. Jadi 9 mantra ini seperti contohnya ada fear ya. Fear ini ketakutan. Lalu ada pain, lalu ada challenge, lalu ada goals ya atau tujuan, lalu ada worries. Nah, worries ini kayak kekhawatiran ya. Tiap orang pasti punya kekhawatiran. Misalkan dalam hal keuangan. Wah, khawatir nih bagaimana menjaga keuangannya ya supaya nggak anjlok, atau mungkin pemrograman. Itu bisa juga ya supaya nggak khawatir ketika mungkin ngoding error gitu ya, atau mungkin dalam fashion ya, ketika kita fashion nggak khawatir ya, kita punya fashion malah diketawain ya style kita. Nah, pasti punya kekhawatiran ya. Lalu ada vision ya, kita pasti punya tujuan sampai question. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, jadi yang bisa kita explore dengan 9 mantra ini. Oh ya, ini memang belum 9 ya, jadi ada beberapa yang bisa kita explore ya. Ini aku sebutin 7 aja. Lalu ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah playing the emotion ya. Nah, emotion ini macam-macam ya. Emosi jangan dibayangkan emosi marah aja, tapi ada banyak ya. Ada seperti contohnya ya, marah ya, ini salah satunya ya. Lalu ada sedih ya. Lalu ada takut ya. Lalu ada senang ya, dan macam-macam ya. Jijik atau mungkin sedih, terharu. Nah, itu termasuk dalam playing the emotion ya, memainkan emosi. Lalu yang keempat ya adalah membedah subtopiknya. Nah, subtopik ini maksudnya apa? Subtopik ini misalkan ya, kamu punya atau membahas ya ikan gitu ya. Ikan ini kan ada subnya, ikan air laut, ikan konsumsi, ikan air tawar, ikan hias ya, ada sub-subnya. Atau kesehatan, kesehatan dibagi lagi dari segi makanan, dari segi lifestyle kesehatannya, dari segi mindset kesehatannya. Jadi ada sub-sub topiknya gitu ya. Nah, ini jadi tiap topiknya apa, nah itu dipecah gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang kecil-kecil ya, jadi kayak gitu ya. Pemrograman misalkan, itu kan ada sub-subnya. Pemrograman di mobile, pemrograman di aplikasi, atau pemrograman di belakang. Jadi itu ada sub-sub topiknya. Nah, yang kelima ini yang paling sering dipakai ya, yaitu news checking ya, atau menggunakan atau memanfaatkan berita ya, berita yang lagi rame, fenomena, kejadian gitu ya, lagi ada rusuh, entah fenomena macam-macam ya, bisa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena lingkungan, fenomena mungkin cyber atau apapun ya, politik, kemudian hal-hal lainnya gitu ya. Pokoknya berita. Bisa juga tergantung niche-nya juga ya, misalkan di dunia apa, sneaker gitu ya, muncul sneaker yang lagi baru nih, terbaru gitu ya, dan itu booming banget, bebas ya, bisa kamu bahas kalau memang spesifik.
Waktu itu aku ada media ikan ya, namanya itu Nakama Aquatics. Kalau kamu cek gitu ya, itu pernah membahas sesuatu yang lagi rame ya, yaitu adalah Arapaima 2018 ya, dimana itu dilepaskan dan itu menjadi konten riding the wave ya, atau news checking ini. Dan yang keenam ya, ini yang bisa kamu manfaatkan juga adalah kolom komentar ya. Terkadang kita itu terlalu sibuk bikin konten ya, sampai kita nggak sadar bahwa sebenarnya kolom komentar itu bisa jadi sumber ide konten kita ya. Eits, jangan salah. Kalau kamu berpikir, waduh mas, tapi kolom komentar aku aja masih sepi gitu ya, engagementku aja masih sepi gitu ya, mau ngeliat kolom komentar gimana? Nah ini jangan salah ya, kolom komentar itu bisa dari orang lain ya, atau influencer yang udah gede. Nah influencer yang udah gede kan komennya banyak tuh ya, bla 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 bla. Nah kamu bisa gitu ya, ambil yang belum sempat mereka balas ya, atau belum sempat mereka jawab, belum sempat mereka bantu respon ya, kamu ambil kesempatan itu gitu ya. Entah kamu reply langsung kalau memang fiturnya ada gitu ya, kalau nggak bisa ya udah jadikan konten tersendiri gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk explore ide konten. Pertama ada konten pilar, lalu ada 9 mantra, lalu ada playing the emotion, lalu ada subtopik, lalu ada news checking, sampai kolom komentar. Mana yang dipakai bebas ya, banyak cara. Ini lebih ke cara kamu bisa pakai 2, bisa pakai 3, bisa pakai 1, nggak masalah. Pakai semuanya juga boleh kayak gitu ya. Dan kalau kamu ingin mengeksplor ide konten lebih terstruktur ya, ini kan sebenarnya ide konten yang sifatnya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Bagaimana kamu bikin ide konten itu dia kreatif tapi tetap terarah gitu ya. Itu yang disebut namanya strategis ya. Jadi kamu punya satu tujuan yang jelas ya, yang akan dicapai. Makanya aku sarankan kamu mempelajari yang namanya strategi sosial media. Ini tetap penting, tapi bekali juga namanya strategis ya, dimana kamu membuat sesuatu itu lebih efektif, lebih terarah, jelas gitu ya. Kamu bisa pelajari di Social Media Strategy Masterclass. Di situ diajari step by step gimana sih cara membuat strategi sosmed ya, dari nol sampai siap dieksekusi ya, mulai dari message-nya, value-nya, kemudian termasuk out media, paid media, atau earned media gitu ya, kemudian dari segi KOL-nya, konten organik, semua gitu ya, itu benar-benar lengkap. Kamu bisa cek dulu kurikulumnya, ini cocok nggak ya, ini lengkap nggak ya, bisa dicek aja, yaitu benar-benar dari awal sampai akhir ya, dari A sampai Z. Selengkapnya langsung kamu cek aja di deskripsi, oke? Sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.